Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya punten baru bisa jawab karena kondisinya kemarin belum memungkinkan. Eh, dan terima kasih juga udah memberi kepercayaan buat ke kakak gitu untuk memberi masukan. Em, Kalau aku lihat dari cerita kamu sekilas yang kamu tulis di DM, aku nangkepnya gini, kamu punya belief atau punya keyakinan atau punya mindset bahwa kalau kamu kuliah di PTN, kamu gak belajar agama gitu ya. Terus kamu juga takut mendapatkan lingkungan yang kurang baik gitu ya. Nah, kamu juga that's why kamu pengen berusaha mencari lingkungan yang baik, dan menurut kamu dengan kuliah di Lipia kamu akan mendapatkan teman-teman yang kata kamu soleh-solehah, terus belajar ilmu agama gitu. Sedangkan kamu juga kalau mau daftar Lipia kamu minder dan kamu merasa belum jago bahasa Arab gitu ya. Itu yang aku tangkap. Sebelumnya kalau saran aku, coba kamu pikirkan lagi. Kamu kan udah keterima di perguruan tinggi negeri ya, jurusan bahasa Inggris. Nah, itu gimana pendapat orang tua kamu, menyetujui nggak gitu? Terus kamu udah coba tanya ke keluarga kamu belum, kakak adik gitu? Atau pendapat guru kamu, kan barangkali guru kamu punya pandangan tentang kamu karena mereka lebih kenal sama kamu gitu kan. Nah, mungkin ini nanti bisa coba kamu cek lagi gitu ya. Selanjutnya gini, apa sih yang membuat kamu merasa ganjal, maksudnya merasa janggal gitu ya, dengan kamu dapat kuliah di PTN, terus kamu tiba-tiba punya pikiran untuk daftar Lipia itu kenapa gitu? Apakah belakangan ini kamu mengenal banyak orang-orang Lipia, atau kamu habis nonton cerita orang-orang Lipia, atau kamu habis denger kajian, atau apa gitu. Nah, itu bisa kamu cek lagi. Apa yang membuat kamu merasa janggal? Terus juga waktu kamu memilih jurusan ini, sebenarnya target kamu tuh apa? Apa yang penting dapat PTN, yang penting kuliah, yang penting lulus langsung kuliah, atau gimana? Nah, itu bisa kamu coba refleksiin lagi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi kamu bisa jawab sendiri gitu. Nah, sambil kamu mencoba menemukan jawaban yang tadi itu, paling aku bisa ngasih beberapa referensi aja ya, atau perspektif dari sudut pandang aku gitu. Yang ini mungkin bisa jadi beda ya, pola pikir sama orang-orang lain atau sama kelas dari Lipia lain mungkin bisa beda. Jadi ini sudut pandang aku. Kalau dari aku paling gini, emang ada dua, hidup itu kan pilihan ya. Setelah kita lulus SMA tuh memang bener-bener the real kehidupan gitu, karena kita akan dituntut untuk membuat keputusan, kita mau pilih A atau B. Yang kedepannya itu kita akan ngejalanin. Jadi kita memang harus bisa memikirkan baik-baik. Kita ambil keputusan sendiri, bukan karena ikut-ikutan orang, supaya nantinya kita nggak menyesal dan menyalahkan orang lain gitu. Nah, kamu kan udah dapet PTN nih, kamu berarti punya kamu diberi Allah kesempatan untuk ambil atau tidak.
kamu mau cari yang lain atau jalanin gitu. Kalau kamu bilang kamu suka bahasa Inggris dan kamu dapat PTN jurusan bahasa Inggris, berarti menurut aku itu udah sesuai minat, menurut aku udah sesuai potensi kamu gitu. Jadi kayaknya nggak akan berat ke depannya dalam urusan akademik ya gitu. Jadi kamu harus bisa memilih ambil atau tidak gitu. Nah sekarang pertanyaan aku gini, PTN itu kan kalau nggak salah ada yang beasiswa, ada yang enggak gitu ya. Nah kira-kira itu dari segi finansial memberatkan keluarga kamu atau enggak, menjadi masalah atau enggak? Kalau seandainya nggak masalah, berarti itu dicoret ya, maksudnya itu bukan problem gitu. Terus gini, itu kalau memang kamu ambil, kamu masuknya kapan? Tahun ini kah? Bulan apa? Nah itu coba kamu cek. Kalau memang kamu mau nyoba daftar di BIA, menurut aku silahkan aja kamu apply, tapi jangan dilepas PTN-nya gitu. Karena daftar di BIA juga itu masih sebuah misteri gitu kan, lulus atau diterima atau enggak. Apalagi kamu tadi bilang kamu masih belum cukup pede gitu dengan kemampuan kamu. Karena butuh waktu juga untuk mempersiapkan masuk LIPIA tuh. Bukannya aku mau membuatmu tambah minder, cuma sekedar cerita aja. Jadi aku itu lulusan pondok pesantren yang memang ada persiapan bahasa Arabnya gitu. Bisa dibilang memang buku-buku aku udah gundul dari SMA. Itu aja aku masih pernah belajar bahasa Arab juga di lembaga di Bandung gitu. Terus ketika aku masuk LIPIA dari IDAT, ternyata teman-teman aku itu, bahkan mereka yang udah pernah mondok belajar bahasa Arab, mereka prepare juga tuh. Prepare-nya itu mereka masuk lembaga bahasa Arab yang mempelajari kurikulum di LIPIA 2 tahun. Artinya mereka menghabiskan waktu sangat lama hanya untuk masuk LIPIA. Ada yang menghabiskan waktunya setahun, ada yang 2 tahun gitu, itu beda-beda. Baru mereka masuk LIPIA. Begitu. Jadi ini maksudnya yang perlu kamu tahu juga. Jadi kalau misalkan nanti kamu coba apply kamu gak keterima, bukan berarti kamu itu tidak cukup baik, bukan, karena memang mungkin persiapannya kurang gitu. Dan itu bukan sebuah aib atau kekurangan, itu wajar. Terus juga karena memang LIPIA ini kan kuotanya sedikit, sedangkan peminatnya ribuan, jadi memang pasti akan banyak yang tersisihkan gitu. Walaupun yang tersisihkan itu belum tentu tidak baik, cuma karena memang terpaksa untuk disortir gitu. Jadi poinnya tadi ya, kalau memang mau daftar LIPIA, silakan kamu mempersiapkan diri, silakan kamu apply. Pun kalau keterima itu alhamdulillah, kalau nggak keterima juga itu jadi bahan pengalaman dan pembelajaran gitu kan. Tapi PTN-nya jangan ditinggalin, karena masih sebuah misteri untuk LIPIA ini gitu kan. Nah, abis itu gini, aku mau ngasih kamu referensi perspektif bahwa yang namanya belajar itu bukan cuma dari kursi di kampus. Nanti faktanya ketika kita kuliah, apalagi dimanapun lah ya gitu ya, yang aku lihat, yang namanya belajar itu biasanya lebih banyak itu yang kita dapatkan dari luar kelas loh.
bukan dari kelas. Karena di kelas itu paling mungkin cuma seminggu 3 kali misalkan, seminggu 3 hari, sisanya 4 hari tuh kemana gitu kan. Selebihnya tuh kamu akan bergaul dengan teman-teman, kamu ada waktu untuk mengembangkan minat bakat kamu yang lain gitu kan. Nah di situ waktunya kamu untuk mencari lingkungan, mencari forum-forum, mencari lingkaran-lingkaran. Misalkan kayak kamu bisa join lembaga namanya LDK, lembaga dakwah kampus, atau organisasi lain, atau komunitas gitu kan, atau misalkan perkumpulan remaja masjid misalkan. Nah kamu bisa mendapatkan insya Allah lingkungan yang baik dari sana kalau misalkan kamu nanti masuk PTN gitu ya. Jadi kamu gak perlu takut seandainya kamu milih PTN. Bukan berarti kamu kuliah di PTN kamu cuma bisa belajar satu jurusan doang, kamu cuma bisa bergaul dengan teman di kelas itu. No, gak kayak gitu. Kembali ke diri kita masing-masing, sejauh mana sih kita mau memperluas jaringan kita, sejauh mana kita mau join ke misalkan event-event, ke kepanitiaan, ke program-program gitu. Nanti di situ circle kamu tuh akan meluas gitu. Nah dengan siapa kamu akan berteman, bersahabat, itu kamu sendiri yang menentukan kayak gitu. Kalau memang kamu memilihnya orang yang ibaratnya menurut kamu soleh, ya kamu jaga teman-teman itu, kamu deketin sama mereka kayak gitu. Karena di Lipia itu sebenarnya kuliahnya tuh kan pagi ya, dari pagi sampai zuhur. Selebihnya ada yang ngajar, ada yang di kosan aja, ada yang pulang pergi, ada yang ikut sana sini gitu kan. Nah itu kan kembali ke diri masing-masing kan. Kalau misalkan yang cuma kuliah kosan bisa jadi malah pergaulannya ibaratnya yang kita ekspektasikan berteman dengan orang-orang soleh. Kalau kitanya di kosan aja kita malah nggak dapat pergaulan, kita malah sendiri aja tuh malah gimana ya, malah jadi ujian juga buat kita gitu kan. Jadi kembali ke diri kita masing-masing kayak gitu ya. Jadinya coba dipertimbangin lagi, coba bertanya-tanya lagi. Jangan takut kuliah di PTN. Aku banyak punya teman-teman kuliahnya di PTN, mereka tetap menjadi orang yang soleh-soleha yang aku sejauh ini aku lihat. Kerudung mereka tetap panjang, mereka aktif, mereka sering jadi volunteer, project mereka banyak kayak gitu. Pun dari teman-teman bukan dari Lipia, aku beberapa kali juga mendapatkan yang ada problem, yang terjebak dalam suatu masalah gitu kan. Jadi kita nggak bisa menstereotip bahwa kuliah di PTN itu negatif, kuliah di Lipia itu positif. Enggak begitu juga gitu. Tempat itu akan jadi baik atau buruk tergantung kita memandang, kita melihat, dan kita memilih gitu. Jadi nggak bisa di general sih menurut aku kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Semoga kalau misalkan belum menjawab kamu bawa tanya lagi ya. Mungkin dari aku segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.